Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muttasifi bi sifatil kamaliyah bi jami' a'dha'ihi min as-sifati an-naqisah al-mustahilah lahu subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan yang mustahil daripada sifat-sifat kekurangan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Salawat dan salam untuk sebaik-baik manusia. Qaidil qadah, dialah pemimpin yang sebenarnya. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, junjungan kita Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, wa ansarihi dan para penolong risalah agamanya, wa ahbabihi dan para pecintanya, wa mawalah dan siapapun yang mengikutinya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu yang ada pada kami melainkan yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa kulluhum min rasulillahi muntamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Allah, jika Engkau izinkan para nabi dan rasul serta para aulia dan ulama menciduk daripada samudera ilmu Rasulullah, maka izinkanlah kami juga ya Rabbana ya Allah, walaupun hanya satu cidukan, walaupun hanya beberapa tetes daripada samudranya yang tak bertepi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang sama-sama kita muliakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, Guru Faruk, Guru Wahab, dan yang hadir yang lainnya, orang-orang tua kita yang mereka ini semuanya adalah menjadi sebab keberkahan bagi kita. Karena itu mari kita selalu doakan mereka, doakan guru-guru kita, doakan orang-orang tua kita, karena keberkahan kita sangat terkait juga dengan apa yang kita lakukan kepada mereka semua. Yang dihormati, dimuliakan pengurus Masjid Al-Ansar, Bapak Ibu seluruh jamaah, termasuk yang datang dari jauh, Nanda Syab Tahir dari Brunei dan yang lain tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah pada sebuah hari ini kumpulkan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon Allah kumpulkan kita bersama-sama nanti di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar sebagai umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih dalam nuansa Aidil Fitri Mubarak, masih berada di bulan Syawal. Al-Faqir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semua dicatat di antara orang yang diterima Allah amal ibadahnya pada bulan Ramadan, sehingga pada bulan ini kita termasuk orang yang minal aidin, yang kembali kepada fitrah kesucian, wal faizin biridallah, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jagakan kita sampai kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya Pak ya, Pak Ibnu semua, apalagi sudah bertemu keluarga, berkumpul keluarga, makan pun banyak yang enak-enak selama Idul Fitri ini. Ini adalah hari-hari gembira kita,
hari-hari kegembiraan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hari berbuka puasa, hari Aidil Fitri, dan hari kita bertemu dengan Allah adalah hari kegembiraan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita dicatat minasyakirin, orang yang pandai dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji sifat 20 bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi kita lantunkan bersama, dipimpin oleh Pak Rojikin. Mudah-mudahan terus istiqamah supaya betul-betul nanti meresap kepada kita. Sewaktu kita salat nanti dalam kitab Sayyidus Salikin, sewaktu kita menyebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan seluruh lapisan langit dan bumi. Ini sifat 20 sudah masuk ke dalam otak kita, karena yang namanya Tuhan, dia sekurang-kurangnya memiliki sifat 20 yang wajib ini. Kalau tidak ada satu saja di antara ini, berarti itu bukan Tuhan kita, dan dia bukan Tuhan, karena Tuhan hanya satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan itulah yang kita maksudkan, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, sewaktu kita mengucapkan itu, maka kita telah memasukkan dan telah menjazamkan bahwa Tuhan yang kita tuju, yang kita sembah, dialah satu-satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan, yang telah memenuhi kriteria sifat 20, sifat yang wajib, dan terjauhkan daripada sifat mustahilnya, dan memiliki sifat yang jaiz, yang harus baginya, yaitu fi'lu kulli mumkin wa tarkuh. Dia mau buat apa saja atau tidak, itu semua terserah dia. Jadi sudah betul-betul kita mengenal waktu kita menyebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Alhamdulillah kita kaji sifat 20 di Masjid Al-Ansar ini sebagai landasan daripada ilmu tauhid, yang merupakan ilmu yang menunjukkan rukun iman kita. Kita sambung pada halaman hari ini, kalau tidak khilaf halaman 10, ya, halaman 10 ya. Kita sudah kemarin mengenal secara umum tentang kaitan jazam atau taklid, atau orang yang disebut dengan jahil murakkab, ya, dan sebagainya. Maka kita akan masuk kepada definisi dalil, karena kita dituntut untuk mengetahui sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang merupakan ciri yang wajib dimiliki bagi zat wajibul wujud, sehingga dia adalah satu-satunya Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain dia yang kita sembah dan kita tuju. Dan ini didasarkan kepada dalil atau argumen. Nanti dalilnya ini ada yang namanya dalil akli berdasarkan rasio, kemudian ada yang namanya dalil naqli yang berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu yang dibina dari nazar, dari rasio, karena Allah telah memberikan akal kepada manusia. Wajib dengan akal itu manusia mengenal Tuhannya. Sayangnya manusia tidak menggunakan akalnya. Fa'tabiru ya ulil albab, maka hendaklah kalian mengambil i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki akal. Kata Al-Habib Utsman bin Yahya, yang dulu adalah mufti Betawi, beliau mengatakan dalil artinya
sesuatu keterangan atau suatu bukti atau suatu barang yang menunjuki atas kebenaran. Ini bahasa lamanya ya, barang nih. Boleh dimaknakan sesuatu saja atau sesuatu yang menunjuki atas kebenaran adanya sesuatu, apakah zat, apakah barang dan sebagainya, apakah kejadian dan sebagainya. Seperti contohnya dalil bagi wujudnya Allah Ta'ala, bukti bagi wujudnya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya yang sempurna, maka cukuplah dengan dalil ijmali, bukti secara global, secara umum, yaitu secara ringkas. Sebagai manusia yang berakal, kita melihat adanya langit dan adanya bumi beserta seluruh isinya ini, adanya alam ini, ada pohon, ada ikan, ada daun-daunan, ada buah-buahan, ada binatang-binatang dan segalanya. Cukuplah ini secara akal, secara global. Orang yang mau menggunakan akal, ini bukti adanya penciptanya, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam ini bukti adanya penciptanya, dan penciptanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kajian tasawuf dan juga ketika kita kaitkan dengan tauhid sufi atau tauhid tasawuf, maka Allah tetaplah Allah. Makanya kalau kita logika berpikir orang yang beriman yang lebih kuat lagi, adanya Allah makanya diciptakannya alam, maka adalah alam. Kalau Allah tidak mau menciptakan alam, dia tetaplah Allah. Jadi tidak mesti karena adanya alam inilah maka ada Allah. Itu logika yang paling awal, sederhana, tapi bagi orang yang lebih beriman dan mendalam, karena adanya Allah lah maka diciptakannya alam ini menjadi ada. Andai alam tak diciptakannya pun, huwallah alama alaihi kan Allah wala syai' ma'ahu. Dia adalah Allah, bagaimana sebelumnya dia menciptakan alam, tidak ada makhluk, dia bersendirian sebelum alam diciptakannya. Makanya tidak perlu tempat, tak perlu macam makhluk yang perlu, macam kita perlu dengan tempat. Nah, disinilah nanti ada pengkajian yang lebih dalam. Kita tidak boleh memahami firman Allah, innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah bersinggasana di arasy, itu dengan pemahaman kita yang terbatas. Lalu kita hayalkan Allah duduk, ada singgasananya. Tidak, karena Allah bukanlah makhluk, dia tidak memerlukan tempat, karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Dalil naklinya mana? Tadi dalil akalnya alam ada, berarti menunjukkan ada penciptanya. Dalil naklinya, dalil nasnya, karena sumber hukum di dalam Islam yang paling tertinggi adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dalam fikih ada namanya ijtihad, ada namanya qiyas yang dipakai oleh mazhab Asy-Syafi'iyah. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi dan bergantian malam dan siang, bahwa adalah pada yang sedemikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang ahli berfikir. Kalau orang itu waras, dia punya pemikiran, diberikan Allah otak untuk berfikir, maka ini mengantarkan sebagai hidayah fitriyah, namanya hidayah secara fitrah. Pasti ada yang menciptakan alam ini. Makanya dulu pernah kita sampaikan,
Kata agama itu berdasar dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gam artinya sesat. Orang beragama berarti dia tidak sesat. Kenapa? Karena dia tahu dia bergantung kepada zat yang maha kuat. Itulah tempat dia berpegang, yaitu Tuhan yang menciptakan alam. Jadi orang yang menggunakan akal, pasti dia mengetahui dan meyakini adanya alam ini pasti ada penciptanya. Kemudian bagi kita orang yang beriman, orang muslim, kita wajib mengetahui banyak dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah, sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ini cukuplah sebagai tanda di antara tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kalau kita jalan-jalan Bapak Ibu, jangan sebatas nengok keindahannya cuman. Pak Ibnu misalnya balik ke Padang, Bukit Tinggi, melihat alamnya indah, subhanallah. Apa yang ada air mancur tepi jalan, air terjun tepi jalan, lembah Anai misalnya ya. Jadi waktu kita tengok itu, wajib kita langsung ingat, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakannya. Inilah yang disebut dalam istilah tauhid, kita itu selalu la yara ghairallah, tidak kita lihat kecuali kita melihat Allah. Artinya kita melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, keindahan ciptaan Allah dimanapun kita berada. Dan kita syukuri sampai makanan kita yang kita pandang, yang kita rasa, yang kita cium. Kata Imam Ibn Athaillah, Allah sedang mengenalkan zatnya kepada Anda. Setiap saat kita mandang, setiap saat kita mencium, setiap saat kita merasa. Makan kita, oh, enak nih makan nih. Maka kita merasakan betapa rezeki dari Allah, betapa nikmat yang Allah berikan, yang memberikan kita mampu merasa. Cuman waktu makan tuh ingatlah dengan guru, jangan makan dewean, enak. Ingat dengan kawan, ingat dengan anak bini. Jangan kita makan sendirian. Kalau dapat pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tidak pernah makan kecuali ada yang menemani. Sayyidina Ibrahim alaihissalam tak pernah mau makan sendiri. Pernah dikatakan hampir 9 kilo dia cari orang supaya ada yang menemani dia untuk makan. Ini kadang tidak masih sama mertua atau kita tinggal dengan orang tua. Awak banyak duit beli makanan, masuk dalam kamar. Mertua tercium bau durian. Durian dari mana nih? Rupanya menantu makan dalam kamar dewean. Ini di antaranya karena kita merasakan nikmat dari Allah, itu menambah kita kenal dengan Allah. Cium bau harum. Siapa yang bisa membuat kita bisa cium bau harum? Mohon maaf, ada kawan kita, kawan juga dari guru Wahab, kawan kita Profesor Dr. Habib Subhan Al-Habsyi, diberikan Allah cobaan. Salah satunya dia kehilangan penciuman, tidak tahu lagi nak harum macam mana, nak busuk macam mana, tidak tahu lagi. Artinya satu seni dalam hidup telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Orang yang beriman itu setiap saat dia ingat dengan Allah. Berdirikah dia, dudukkah dia, baringkah dia, tidak ada pernah lupa dengan Allah. Ingat dengan Allah, menyebut nama Allah. Sebagian lagi keterangan yang dinukil, tukil atau dinukil ini yang dikutip, dirujuk bahasa lama, bahasa Arab. Naqalah,
Cuman awalnya dinukil, lama-lama jadi ditukil. Cuman dalam bahasa Indonesianya dirujuk atau dikutip dari ibarat Al-Imam Suhaimi. Ini tokoh yang merumuskan sifat 20 ini. Imam Suhaimi ini. Ada juga yang mengatakan yang merumuskannya Imam As-Sanusi, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini untuk memudahkan kita. Sebenarnya sifat karakter ketuhanan itu hanya Allah yang maha tahu, tapi 20 ini sekurang-kurangnya yang wajib kita ketahui. Kalau tidak ada dalam sifat 20 ini, ada orang yang dikatakan dia sebagai Tuhan kah, sebagai dewa kah, lalu ada di antara sifat 20 ini tidak ada, misalnya kudrat, kuasa, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak melihat, buta, tidak mungkin, mustahil Tuhan tidak melihat, berarti dia bukan Tuhan. Maka dirumuskanlah oleh ulama kita sifat 20 ini. Kita mesti bedakan dengan Asmaul Husna yang merupakan akhlak Allah, sifat yang mananya akhlak. Kalau sifat yang di sini dalam bahasa Arab maknanya deskripsi. As-sifatu yani ma wusifa bihi, itu deskripsi bagaimana kita bisa mengenal Allah. Bukan macam sifat bahasa Indonesia, bukan. Sifatnya baik, sifatnya pemaaf, itu lain dengan sifat 20 ini. Nah, ini lebih kepada tanda-tanda bahwa dia Tuhan, dia wajib memiliki 20 tanda ini. Nah, itu sifat dalam bahasa Arab. Ini kadang maka disalahi pahami oleh sebagian saudara kita, masa orang aswaja nih Tuhan cuman punya sifat 20 sifat cuman katanya. Dianggapnya kita tidak ada paham. Masa Tuhan dibatasi? Sifat Tuhan itu tak ada terbatas katanya, ya. Ada pula orang macam-macam, wallahu alam. Yang penting mudah-mudahan Allah menunjuki ini supaya kita pahami. Karena mungkin kita juga masih ada berpikir kok sifat 20 cuma 20. Nah, ini tadi lebih mudahnya tanda-tanda dia sebagai Tuhan wajib punya tanda minimal 20 tanda ini. Nanti lawannya mustahil. Apa kata Imam Suhaimi? Adapun yang dinamakan ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, karena tujuan kita mengkaji ilmu tauhid ini mengenal Allah. Siapa Tuhan yang kita sembah? Tapi nanti dalam pengertian lebih lanjut, makanya ada di dalam kajian ilmu tasawuf, ma'rifatullah itu sampai kita menemukan hakikat dan senantiasa menyaksikan Tuhan musyahadah dalam segala keadaan apapun kita, yang disebut Nabi dengan al-ihsan. An ta'budallah, kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihatnya. Nah, ini yang kita tuju. Tidak boleh tidak ada niat di hati kita tidak mau menuju ini. Kalau tidak sempurna agama kita. Agama kita itu ada 3 rukun utama: rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Makanya sering dalam dakwah sebenarnya kurang. Mari kita tingkatkan keislaman dan keimanan kita. Maksudnya ada lagi ihsan kita, karena ini puncaknya. Ini dikaji dalam ilmu tasawuf, yaitu membersihkan hati, menghaluskan budi, supaya betul-betul kita nanti ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'rifatullah, ma'rifatul rasul dalam perangkat yang paling dasar terhimpun dalam 3 macam hukum akal. Nah, makanya dibina oleh rasio dulu. Jadi mereka tidak terima masa pakai dalil akal. Nah, ini karena babnya lain. Kalau dalil nakal nanti waktu kita betul-betul dalam beribadah kepada Allah, rujukan kita Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil nakal. Tapi untuk mengenal Allah perangkat dasar, Allah telah berikan otak kepada kita, rasio kepada kita. Maka ulama membinanya dari hukum akal, yaitu merumuskan 20 sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, wajib pada akal. Secara akal wajib Tuhan
Mungkinkah yang dinamakan Tuhan tapi dia tidak ada wujud, tidak ada? Mustahil bagi akal kita. Tidak ada mungkin yang ciptakan alam ini tidak ada. Sedangkan ini ada, masa yang ciptakan tak ada? Ada mungkin. Maka wajib pada akal Tuhan itu bersifat ada secara akal. Yang kedua, mustahil pada akal atau rasio. Mungkinkah Tuhan itu tidak ada? Mustahil. Sebab kalau dia tidak ada, bagaimana dia menciptakan? Yang ketiga, jaiz pada akal, boleh secara akal. Apa itu? Nanti yaitu kalau Tuhan mau apa saja, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terserah pada dia. Maka oleh karena itu wajib saudara mengetahui satu persatu dari tiga perkara ini. Wajib pada akal bagaimana, mustahil pada akal bagaimana, jaiz atau harus atau boleh pada akal bagaimana, sebelum kita membicarakan mengenai sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi di sini ada keterangan hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Hukum syara', yaitu hukum Islam. Dasarnya Al-Quran was sunnah. Nanti untuk menjelaskan dan merincikannya lagi diperlukan ijtihad dan diperlukan qiyas. Dan hukum adi, hukum adat. Jadi kita harus tahu mana yang hukum syara', mana yang hukum adat. Yang secara adat, misalnya secara adat kalau kita makan kenyang, itu secara kebiasaan saja, bukan secara hakikat. Karena bukan makanan yang mengenyangkan kita, yang memberikan kenyang adalah musabbibul asbab, Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hukum adat. Cuman kita tidak boleh melanggar hukum adat, sunnatullah namanya. Ya, agar kita dapat membedakan satu sama lain. Makanya kalau guru-guru seberang selalu cakap pada adatnya. Pada adatnya kalau kita makan ini sehat. Berarti bukan makanan ini yang menyebabkan kita sehat, Allah semata-mata. Tapi pada adatnya kalau makan ini kita sehat. Maka kita wajib tahu nanti mana wajib pada akal, tadi mustahil pada akal, jaiz pada akal, termasuklah mana yang namanya hukum syar'i, mana yang namanya hukum adi. Adi itu pakai ain, adi dari kata adat, al-adatu. Sebenarnya memang orang-orang tua kita dulu tahu, tapi kadangnya nulisnya salah. Macam rojikin, mestinya pakai Z, rozikin misalnya ya. Jadi kalau orang tua kita sudah beri nama rojikin, ya ada apa-apalah. Tapi sebenarnya asalnya rozikin pakai Z gitu ya. Sama juga dengan adi tadi dan sebagainya. Men kalau rozikin ini dipanggil rozikin bagus. Dipanggil roji, raji ini orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ar-raji rahmatullah. Bagus juga. Jadi walaupun salah tulis tetap ada maknanya. Tapi kalau orang nama Ahmad jangan ditambah K. Kalau orang tua kita salah nulis dulu, sudahlah. Dalam akta biarlah. Tapi dalam panggilan jangan dibaca Ahmad, tapi panggillah Ahmad. Belajar betulkan, walaupun lidah kita totok, nggak bisa Pak Ustaz dari sononya. Belajar, karena beda maknanya. Ahmad terpuji, Ahmad padam artinya. Ya Ahmad, wahai yang padam cahayanya, jika dititiki. Sama dengan Al-Fatihah. Kalau kita dapat dengan fasih, jangan diubah. Jangan jadikan misalnya sebab bahasa kampung kita mempengaruhi, kecuali tidak bisa diubah, dimaafkan. Kalau kita baca Al-Fatihah, artinya yang membunuh. Ya? As-silahul Fatihah, senjata yang membunuh. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tapi kalau dari sononya tidak bisa mengubah, dimaafkan.
Al-Fatihah Pak. Al-Fatihah. 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 Oh, sudah lah ya. Itu dimaafkan. Macam ini mohon maaf tidak apa-apa karena kita keluarga besar. Macam guru Wahab. Nah, namanya Wahab saja. Untung satu hanya. Wahabun artinya anugerah atau pemberian. Tapi kalau hanya dua, Wahab itu hanya Allah yang punya nama tuh, yang maha memberi. Untung namanya cuma hanya satu, Wahab. Gitu ya. Nah, arti Wahabun artinya anugerah. Jadi beda, bukan dari nama Allah Wahab, tetapi dari nama Allah, dari kata Al-Wahbu, artinya anugerah atau pemberian. Jadi orang tua beliau mungkin paham, cuman kalau kita yang secara sekilas kok namanya tidak pakai Abdul Wahab, apa Wahab cuman, karena beda. Kalau dia Wahab hanya dua, itu nama Allah, wajib ada Abdul Wahab. Dulu kalau pernah suka nonton film Malaysia, film Paramli, ada judul filmnya Abdul Wahab, Abdul Wahhub, Abdul Wahib. Tiga nama. Ala kulli hal. Ini semuanya balik lagi tadi. Ini dalam rangka memahami mana yang hukum adat. Jadi adat, maksud nama-nama orangnya kan adat. Jadi kita memahaminya secara adat. Makan kenyang adat, pisau melukakan adat. Itu bukan hakikat, karena yang memberikan bekas Allah Subhanahu wa taala. Dalam i'tikad jazamnya ahlu sunnah, siapa yang meyakini bahwa pisau itulah yang melukakan, hukumnya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk-dudukkan tauhid kita. Bahasa sederhana kalau kita bercakap tidak apa-apalah, tapi jangan sampai ke i'tikad. Ngapo dia mati? Karena ditikam. Nah, padahal ajalnya sampai, sebabnya saja ditikam itu. Kadang-kadang kan kita begitu. Kalau bukan karena dokter itu mati sudah aku. Apa Pak? Dialah yang ngobati aku. Ngobati kita Allah. Itu hanya perantara saja. Secara adat kalau makan obat itu mujarab misalnya. Nah, itu jadi wajib kita pahami mana yang hukum syar'i, mana yang namanya hukum adi, hukum adat. Nah, inilah mungkin yang dapat disampaikan sedikit sebagai pengantar dalam pertemuan perdana kita setelah Idul Fitri ini. Alhamdulillah yang hadir. Kemarin saya sampaikan di Masjid Muhadirin, orang yang dapat menghadiri ibtida'ul khair, permulaan yang baik, ikhtitamul khair, waktu mengkhatamkan sesuatu yang baik, misalnya macam Al-Quran, macam ngaji ini, insya Allah sekarang ini kita dihadiri oleh 70.000 orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur yang dapat datang pada permulaan ketika dimulai kembali, itu barakahnya sangat banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang mengampunkan dosa-dosa kita, menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدخلنا في كنفك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Karena mohon maaf, sekali lagi minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.